Sebentar Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, lengkapkan kami dengan hati yang sungguh, sehingga kami boleh rela dibentuk, boleh rela dididik, sehingga jalan kami turut dengan kebenaran-Mu. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar hikmat-Mu Kau berikan bagi dia, sehingga kami semuanya boleh mencerna firman Tuhan dengan kebenaran yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengar dengan hati yang sungguh, dengan hati yang penuh semangat, karena kami tahu dengan ini menjadi terang jalan kami, dengan firman-Mu menjadi kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat Paskah tahun 2023. Saya percaya kuasa kebangkitan Kristus selalu dinyatakan dalam hidup kita semua. Amin. Hari ini banyak yang gak datang Bapak Ibu. Soalnya juga tim musiknya juga beberapa orang menghubungi saya tiba-tiba cancel kemarin malam. Kemarin siang sih lebih tepatnya. Jadi ya terus kemudian di rumah anak saya lagi sakit, kemarin jam 12 malam sempat pergi ke UGD juga karena batuknya nggak berhenti. Tapi puji Tuhan setelah waktu di perjalanan ke UGD itu sudah mereda batuknya. Ya semoga Tuhan menyempurnakan kesembuhannya. Dan kita juga berdoa bagi pelayanan Bapak Gembala yang ada di Tulungagung hari ini bersama Bapak Ibu Gembala dan rombongan supaya di sana juga diberkati secara luar biasa. Amin Bapak Ibu. Nah hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, temanya adalah kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang benar. Jadi di dalam kebangkitan Kristus itu menghasilkan sebuah pengharapan yang benar. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan Bapak Ibu, saya mau tanya kepada kita semua. Siapa yang di sini pernah itu mengalami satu beban berat, persoalan, tekanan hidup, problem dan lain sebagainya sampai kepengen cari namanya seorang hamba Tuhan untuk kita tanya nasihatnya. Pernah enggak? Pernah, cuma satu Bu Mami yang jawab, yang lainnya enggak pernah ya. Saya yakin pernah lah, mau misalkan di rumah kita punya suami, istri yang waduh mengecewakan kita Pol, kita sampai kepengen cari itu hamba Tuhan. Saya kepengen butuh nasihat ini Pak. Ya apa ini Pak? Jalan keluarnya dari persoalanku. Kita punya bisnis mungkin hancur. Sampai dulunya berhasil terus tiba-tiba hancur. Kita rasanya kan kepengen tahu apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita itu. Kadang-kadang Pak saya kepengen konseling. Oke, konseling. Pak saya punya masalah ini, saya mau konseling, oke konseling. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau kita disuruh pilih ada dua jenis hamba Tuhan untuk kita konseling. Hamba Tuhan yang pertama ngomong gini, misalkan saya punya masalah keluarga misalkan. Istri saya misalkan, saya nggak mau pakai contoh orang lain lah, nanti tersinggung takutnya. Istri saya misalkan selingkuh, digondol orang gitu. Misalkan digondol orang gitu, hamba Tuhan yang pertama ngomong gini, sudah yo, kamu introspeksi diri, kamu berdoa sama Tuhan, kamu tanya sama Tuhan, maunya Tuhan itu apa. Tuhan pasti kasih kamu jawaban, kamu pasti dikasih kekuatan untuk melewati semuanya ini. Karena kamu percaya di balik semua peristiwa, Tuhan itu merancangkan semua yang terbaik. Sudah, saya pun nggak tahu kok Tuhan tuh maunya apa. Tapi coba kamu koreksi diri. Misalkan kamu harusnya, biasanya pulang malam, kamu coba mulai sekarang berubah, pulang lebih awal. Kamu perhatikan istrimu lebih lagi. Tunggu, sabar, nanti pasti Tuhan menyatakan sesuatu untuk kamu. Itu hamba Tuhan yang pertama Bapak Ibu ya. Hamba Tuhan yang pertama ngomong gitu. Yang kedua,
hamba Tuhan kedua, dia ngomong gini, yo kamu kemarin, saya kemarin ini habis doa sama Tuhan, ternyata yang membuat istrimu selingkuh itu, di dalam penglihatan saya, itu ada roh seorang perempuan, roh najis berbentuk perempuan, lagi nangkring di area dapurmu. Saya cerita gini ya, rodok merinding. Apalagi misalkan diceritai sungguhan Bapak Ibu. Jadi saya ini doa kemarin, Tuhan tuh kasih tunjuk sama saya, kalau yang menyebabkan istrimu selingkuh, ada perselingkuhan di dalam rumah tanggamu, itu ada roh jahat lagi nangkring di pojokan dapurmu itu. Duh, terus gimana Pak? Ya pokoknya mulai sekarang ini tak kasih minyak ya, tak kasih minyak. Tiap malam kamu doa di sana, olesi minyak, kamu tengking dalam nama Yesus doa di sana. Sudah, kamu pulang kamu lakukan. Nah itu hamba Tuhan yang kedua Bapak Ibu. Kira-kira kalau disuruh pilih yang pertama sama yang kedua, kita jujur lebih senang yang mana Bapak Ibu? Pertama kalau misalkan sudah ngerti firman, tapi sebenarnya dalam daging kita loh Ibu, Bapak Ibu, lebih senang yang kedua enggak? Kenapa lebih senang yang kedua? Oh kalau ada roh perjinahan itu, kalau kamu keluargamu bermasalah selingkuh, berarti ada roh perjinahan di dalam rumah tanggamu. Itu loh, Tuhan nunjuki aku, dia berada di dalam dapur, di area dapur rumahmu itu loh. Kamu puasa, kamu tengking di sana tiap pagi, tiap malam. Nanti begitu dia pergi, suamimu lah pasti balik. Dalam hati saudara, jujur, pasti akan lebih suka yang nomor 2. Saya loh ya, saya kalau misalkan boleh pilih sekarang, saya lebih senang yang nomor 2 Bapak Ibu. Kenapa pertanyaannya? Jujur dalam hati kita pasti lebih senang yang nomor 2. Misalkan, kita kebangkrutan ya hari ini, usaha kita gagal. Dia ngomong, itu ada roh kutuk di dalam rumah tanggamu. Yang membuat kamu buka usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal. Ada roh kutuk di dalam kamar tidurmu misalkan. Kalau saya jujur Bapak Ibu, saya lebih senang mendengar nasihat tipe-tipe seperti nomor 2 ini. Kenapa? Bapak Ibu yang misalkan juga setuju dengan saya lebih suka yang nomor 2. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu lebih suka nomor 2? Karena jelas. Benar enggak? Karena nasihatnya jelas toh. Kalau yang hamba Tuhan pertama tadi, kita suruh nunggu sampai kapan Tuhan? Persoalanku ini selesai. Suamiku dibawa orang, istriku dibawa orang, aku cuma dituturi gitu, toh aku ya wis seru lah. Kalau Tuhan tuh punya rencana yang terbaik, dari aku sejak sekolah minggu diomongi gitu-gitu terus. Tapi sampai kapan aku dengar, kapan Tuhan nyatakan waktunya pemulihan buat keluargaku, kapan pemulihan buat bisnisku misalkan. Yang pertama kan gak jelas sama sekali tuh Bapak Ibu. Cuma kita disuruh sabar, belajar firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan seperti apa. Tapi yang kedua, ada roh bangkrut di sini. Enak, jelas. Kita disuruh apa juga jelas toh. Disuruh nengking. Tolak ukurnya jelas enggak? Jelas toh. Begitu roh jahatnya ini pergi, maka ekonomi kita nanti bisa berhasil. Loh ini saya bukan kasih contoh itu ngarang-ngarang Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan tuh sempat hamba Tuhan yang cukup terkenal di Surabaya. Dia pernah cerita, waktu dia masuk kamarnya untuk berdoa, tiba-tiba katanya di ranjangnya itu duduk seorang wanita besar kayak Nyi Roro Kidul gitu. Katanya loh, duduk gitu. Dia tangking terus, dia nyanyi. Terus dia tangking dalam nama Yesus, dia nyanyi 20, mungkin semalaman nyanyi. Terus sampai katanya rohnya itu benar-benar pergi. Dia bilang apa? Ada satu tempat pelacuran di sebuah negara, tutup. Katanya itu rohnya itu penguasanya tadi lagi mampir ke rumahnya gitu.
Loh serius ini Bapak Ibu, ada ngomong kayak gitu. Dan yang paling lucu, nggak lama sekarang buka lagi kok. Ini cerita sudah tahun 2007-2008 saya waktu masih kuliah. Itu karena manusia ini selalu kepengen sesuatu. Loh kalau aku punya masalah, aku harus ngapain Tuhan? Kasih aku langkah-langkah yang jelas. Kayak hamba Tuhan yang kedua. Kita puasa, kita tengking, kita oles minyak urapan, kita oles apa-apa, minyak goreng, minyak wangi, semua dioles semua. Supaya setannya pergi. Kita kepengen sesuatu yang jelas Bapak Ibu. Misalkan sudah diusir gini, ternyata enggak pergi-pergi. Balik lagi loh kepada hamba Tuhannya. Pak, aku sudah semingguan, sebulan ini doa tak tengking itu, aku di sana tetap merinding. Enggak pergi-pergi roh jahatnya ini. Aku harus apa lagi? Mulai lagi. Apa ya? Mikir lagi, dicari-cari. Kamu mungkin pernah janji apa mbak Tuhan? Sing kamu belum tepati. Dia mikir, oh iya aku janji dulu pernah mau ngasih, kalau misalkan aku ada usaha ini, aku kepengen ngasih separuhnya buat Tuhan. Oh iya ya, benar. Akhirnya dia cari, oh iya kapan lalu aku punya keuntungan segini, 50%-nya tak kasihkan untuk Tuhan. Sudah dikasih sama Tuhan, kasih gereja, tetap merinding. Wah, bisa cari-cari terus tuh Bapak Ibu. Kenapa? Manusia itu selalu kepengen sesuatu yang jelas. Tidak mau kita berserah kepada Tuhan itu yang berdaulat seperti lagu tadi. Pokoknya kita nunggu, tidak bisa diatur-atur, pokoknya kita harus nunggu sabar. Tidak mau pasti. Kita selalu maunya, kasih aku perintah yang jelas Tuhan. Supaya aku tahu harus ngapain di dalam pergumulan ini. Wah, dan kalau saudara hari ini seleranya nomor 2. Saya mau ajak lihat satu cerita di dalam perjanjian lama. Di dalam Keluaran pasal yang ke-32. Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang pertama. Ini sudah pernah terjadi di dalam perjanjian lama Bapak Ibu. Saya bacakan, Bapak Ibu coba lihat di sana. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ayat berikutnya, ayat 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. 3. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat keempat, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Cukup sampai di sana Bapak Ibu. Ini sudah pernah terjadi dalam perjanjian lama. Jadi waktu bangsa Israel, kalau saudara tahu, jarak dari negara Mesir kepada negeri Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Itu sebenarnya kalau kita jalan full ya, kita jalan dari Mesir ke Kanaan, itu katanya 3 hari itu cukup. 3 hari itu bisa sampai. Tapi sama Tuhan, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Keluaran, mereka itu diputer-puter di padang gurun selama 40 tahun. Bayangkan kita harusnya jalan kaki dari sini ke misalkan Malang gitu, butuh 3 hari. Tapi sama Tuhan itu diputer-puter di padang gurun. 40 tahun bayangkan. Terus ada satu waktu di mana Tuhan itu memanggil Musa, Bapak Ibu. Tuhan itu mau kasih hukum-hukumnya bagi bangsa Israel. Musa disuruh naik ke Gunung Sinai dan di sana Musa berpuasa 40 hari 40 malam. Tidak kasih kabar loh saudara. Jadi dia berpuasa di Gunung Sinai
Enggak gini, oh 3 hari turun, tunggu ya, dorong mari, naik lagi. Enggak gitu loh Bapak Ibu. 40 hari 40 malam enggak ada kabarnya sama sekali. Sehingga orang Israel mulai bingung. Aku harus nunggu sampai kapan ini? Tuhan tuh maunya gimana? Aku dulu enak-enak di Mesir, digiring ke tengah padang gurun gini. Suruh nunggu 40 hari, gak jelas. Kayak gini. Maunya apa Tuhan ini? Dan mereka tuh gak bisa. Wah penasaran dek, tak cek ya ke Gunung Sinai. Tek. Mereka deket sama Gunung Sinai. Mati. Ada ayatnya, bukan saya nyerem-nyeremkan, bukan. Ada ayatnya. Mereka deket kaki Gunung Sinai. Ketika Tuhan itu turun di sana, mati mereka. Dan waktu mereka menunggu ini nggak sabar, mereka ngomong sama Harun, wakilnya Musa saat itu. Aku tolong bikinkan Allah seperti bangsa-bangsa lain, seperti orang Mesir. Allah yang ketok moto, Allah yang jelas. Jangan seperti si Yahweh ini, nggak jelas. Mosok nggak ngomong 40 hari 40 malam, tiang awan, tiang api, mungkin waktu itu enggak ada mungkin ya, enggak tahu saya. Tapi mereka yang pasti bingung. Kita harus ngapain? Akhirnya mereka minta dibikinkan patung lembu emas. Kita pasti juga akan berpikir yang sama. Kita akan lebih senang kalau di dalam kamar kita itu ternyata ketok moto ada Tuhan gitu loh. Pasti akan lebih senang kalau kita benar-benar ada wujudnya Tuhan itu seperti ini. Ada Tuhan. Nggak mau kita nunggu Tuhan itu yang apa adanya Tuhan itu nggak mungkin senang kita. Kita selalu senang apa? Tuhan yang jelas. Tuhan yang ketok moto. Tuhan yang kita bisa ajak omong-omong nyaut. Bukan kita ajak ngomong-ngomong terus nggak tahu sampai kapan dibalesnya. Wong kita kalau WA-an aja ya Bapak Ibu. Centang 1 itu mangkel enggak? Mangkel setengah mati tuh. Apalagi kita ngomong sama Tuhan enggak ada wujudnya yang kita enggak tahu seperti apa. Pasti kita kepengen satu ilah buatan supaya kita tahu saya harus ngomong sama siapa ini dan responnya seperti apa. Itu yang dilakukan bangsa Israel Bapak Ibu. Padahal sebelumnya kalau saudara baca di dalam Keluaran 20 ayat 3, Tuhan itu ngomong gini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Pertanyaan saya Bapak Ibu, sebenarnya Allah lain itu ada apa enggak sih? Allah lain itu ada enggak Bapak Ibu? Jangan, Tuhan kan ngasih perintah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi sebenarnya Allah lain itu ada enggak sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini enggak gampang. Saya ada satu pertanyaan pancingan sedikit Bapak Ibu ya. Di slide PowerPoint-nya bisa keluar enggak? Oh ini, sudah dikeluarkan. Apakah, saya punya pertanyaan Bapak Ibu ya. Apakah Allah bisa menciptakan sebuah batu yang sangat besar sampai Allah sendiri gak bisa ngangkat? Siapa yang jawab bisa Bapak Ibu? Atau pertanyaannya gak ngerti? Kalau kita percaya Allah kita Maha Kuasa, apakah Allah itu bisa menciptakan sebuah batu yang sangat besar sampai Allah sendiri tidak kuat ngangkat? Siapa yang jawab bisa? Enggak ada. Yang jawab tidak bisa? Satu, kok kiantai. Yang jawab tidak bisa, tolong terangkan kepada yang enggak jawab. Jawabannya gampang, ya enggak bisa lah Bapak Ibu. Ya enggak bisa lah Allah itu menciptakan batu yang sangat besar sampai dia sendiri enggak bisa ngangkat. Begitu dia tidak bisa ngangkat batu ini, berarti yang jadi Allah siapa sekarang? Ya batu ini toh.
Jadi pertanyaannya salah, jadi kita harus jawab, ya nggak mungkin bisa. Saya kasih contoh sederhana ya Bapak Ibu ya, guyonan sedikit. Seorang chef yang tukang masak profesional, sehebat-hebatnya dia, saya tanya sama dia, bisa nggak kamu bikin rawon tapi nggak ada keluaknya? Bisa nggak? Nggak mungkin bisa toh Bapak. Sehebat-hebatnya chef, namanya rawon ya mengandung keluak, toh, bener. Namanya Allah, ya pasti yang nomor satu, yang Jadi kalau dia jadi yang baru dia itu namanya Allah. Kalau yang di atasnya ada yang lagi, berarti ya itu yang itu yang Allah tadi itu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Nah berikutnya, kalau begitu, apakah sebenarnya Allah lain itu ada? Pertanyaan berikutnya, apakah Allah lain itu ada sebenarnya? Apakah Allah bisa menciptakan Allah yang lain? Kita semua tahu, enggak bisa kan? Kenapa tapi enggak bisa? Nanti dia takut kehilangan pengikut. Wah kalau tak ciptakan Allah lain yang sama-sama berkuasa kayak aku, jangan-jangan umat Israel ini yang 1 juta orang, separuhnya nanti ikut Allah lain ini. Apakah Allah tidak bisa menciptakan Allah lain karena itu? Karena Allah takut kehilangan pengikut? Jelas tidak. Toh. Kenapa Allah tidak bisa menciptakan Allah lain? Ya karena begitu Allah ini menciptakan ini, maka ini pasti bukan Allah. Karena apa? Sebelumnya nggak ada toh ini barang ini. Kalau ada dibilang, bisa nggak masak rawon tapi nggak pakai keluak? Ya nggak bisa lah, namanya rawon ya pasti ada keluaknya, pasti warnanya hitam itu namanya rawon. Kalau warnanya kuning namanya soto. Kalau pakai santan namanya kare. Kalau rawon keluak. Jadi kalau misalkan Allah menciptakan sesuatu, ini pasti bukan Allah. Allah kok pernah nggak ada? Ngerti ya? Nah implikasinya apa? Uang kita ini pernah ada apa? Selalu ada atau pernah nggak ada? Uang kita yang kita di dompet kita ini loh. Meskipun kita kuaya uangnya selalu ada, tapi kan ini barang ciptaan toh. Dompet kita ini kan barang ciptaan. Pasti ini bukan Allah. Jangan disembah. Suami kita, dia kekal, zaman dulu wes ada suami kita, istri kita, atau dia juga ciptaan? Ciptaan toh, jangan disembah. Pengakuan orang lainnya itu aja loh, pernah enggak ada. Apalagi pengakuannya, pasti mereka bukan Allah. Jangan disembah. Nah itu sekarang kita masuk dalam tema utama khotbah saya hari ini. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang benar. Saya hari ini terbeban untuk menyampaikan subtemanya sebenarnya gini. Kenapa kita seringkali itu mengalami kecewa berat dengan Tuhan? Siapa yang enggak pernah kecewa Bapak Ibu? Kalau enggak ada yang pernah kecewa, semuanya bergairah terus sama Tuhan. Kita tutup dalam doa, kita pulang sama-sama, mumpung waktunya masih panjang kita makan sama-sama. Siapa yang enggak pernah kecewa Bapak Ibu sama Tuhan? Dari dulu ngikut kenal sama Tuhan sampai sekarang apinya tuh enggak pernah padam. Siapa yang enggak pernah kecewa sama Tuhan? Saya pun sering kecewa sama Tuhan, meskipun saya sudah belajar banyak hal tentang Tuhan. Loh, kapan aku kecewa sama Tuhan? Yohanes, aku loh buktinya sekarang masih di gereja, aku buktinya masih main musik. Kok bisa aku kecewa sama Tuhan? Jelas enggak toh. Kalau aku kecewa sama Tuhan kan sudah pasti enggak ke gereja, sudah pasti enggak melayani, sudah pasti enggak Tuhan-Tuhanan. Orang kecewa itu.
Saudara punya kan teman dulunya rajin, tiba-tiba enggak pernah ke gereja. Karena apa? Kecewa sama Tuhan. Gak Tuhan-Tuhanan lagi. Tapi hari ini saya mau bagikan sesuatu. Bahwa ketika kita ke gereja, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberikan persembahan buat Tuhan, itu sama sekali tidak membuktikan bahwa kita tidak kecewa kepada Tuhan. Sama sekali enggak membuktikan bahwa kita tidak kecewa kepada Tuhan. Mungkin kita jadwal pelayanan semakin penuh. Atau misalkan khotbah semakin sering, main musik semakin sering, diundang di gereja-gereja lain. Semakin sering kita layani, mungkin hari Minggu saya pernah sampai main musik itu di 4 gereja berbeda, jaraknya jauh sekali. Itu sama sekali tidak membuktikan bahwa perasaan kita kepada Tuhan itu selalu benar, enggak pernah kecewa kepada Tuhan Bapak Ibu. Tapi ketika kita mulai menurunkan gairah kita kepada Tuhan, itu kita mulai ada sedikit perasaan kecewa kepada Tuhan. Paling gampang gini Bapak Ibu, dulunya misalkan pertama kali saya dipercaya naik mimbar ya, saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Wah, terima kasih Tuhan. Ini kepercayaan yang luar biasa. Enggak usah ngomong yang naik mimbar lah Bapak Ibu. Waktu saya pertama kali dipercaya main musik aja, di ibadah yang cukup besar. Wah, terima kasih Tuhan. Ini luar biasa kemurahan Tuhan. Saya persiapkan diri sebaik mungkin. Sebaik mungkin, sungguh-sungguh latihan, terus mempersiapkan semuanya dengan baik. Tapi setelah bertahun-tahun saya sering dipakai Tuhan main musik, diundang ke sana kemari. Kita pernah enggak mulai wadah wis kayak apa latihan? Paling ya gini-gini tok. Itu salah satu tanda kita mulai kecewa sama Tuhan. Saya pernah ngomong kan, kalau misalkan kita dengar firman Tuhan, dulu pertama kali ketemu, kenal firman Tuhan, kita bisa sungguh-sungguh luar biasa. Tapi bertahun-tahun kita mulai, wah gak iso sekarang otakku gak nyampe. Dulunya sungguh-sungguh, sekarang paling cuma 5 menit, 10 menit sudah mulai bosen, ngantuk gitu. Apakah itu benar-benar kita tidak kecewa? Enggak. Kan saya pernah ngomong, kalau misalkan dijanjikan, siapa yang bisa ngeringkes khotbah saya hari ini dengan baik? Saya kasih 10 juta. Semua kan pasti akan nyatet dengan baik toh. Tak peduli umur berapa. Misalkan. Nah, karena kita merasa Tuhan itu tidak lagi memberikan keuntungan-keuntungan untuk kita. Kita mulai turunkan apa yang terbaik yang biasanya kita kasih sama Tuhan. Benar enggak Bapak Ibu? Kita mulai turunkan. Karena apa? Tuhan ternyata enggak terlalu bermanfaat buat hidupku. Sehingga kita mulai kecewa. Jadi hati-hati sekali lagi. Ketika kita ke gereja, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita lakukan segala sesuatu aktivitas di dalam gereja, itu sama sekali tidak membuktikan bahwa kita tidak kecewa kepada Tuhan. Mulai periksa hati kita Bapak Ibu. Apa yang membuat saya dulunya sungguh-sungguh, sekarang ke gereja jadi biasa. Aku doa juga biasa. Dulu aku kalau doa bisa sampai nangis-nangis, bukan berarti nangis itu selalu doanya benar, enggak. Maksudnya dalam hal ini saya mau ngomong orang itu dulu pertama kali kenal Tuhan itu doa bisa sungguh-sungguh, bisa kayak seperti rasa haus kepada Tuhan. Tapi setelah di dalam perjalanan hidupnya dia kenal Tuhan, mungkin Tuhan itu tidak lagi memberikan keuntungan-keuntungan buat dia. Yalah, ngene tok ikut Tuhan. Aku juga gak terlalu diberkati, setelah aku banyak berkorban ternyata juga gak dikasih apa-apa sama Tuhan. Kita mulai kecewa sama Tuhan. Nah, saya mau bagikan hari ini ada 2 hal penting Bapak Ibu. Kenapa kita seringkali kecewa berat dengan Tuhan. Yang pertama, mengapa kita bisa kecewa dengan Tuhan? Saya bacakan Bapak Ibu. Kenapa kita sering kecewa dengan Tuhan? Karena waktu kita percaya kepada Tuhan,
itu sebenarnya bukan Tuhan yang di dalam Alkitab kita, bukan Tuhan di dalam Alkitab kita, tetapi Tuhan yang kita imajinasikan sendiri sesuai dengan selera kita. Saudara nangkap maksudnya ya? Jadi waktu kita kecewa kepada Tuhan, itu jangan-jangan kita bukan kecewa kepada Tuhan yang asli yang ada di Alkitab, atau Tuhan yang asli yang ada di handphone, kita kan nggak bawa Alkitab asli. Jangan-jangan Tuhan yang bukan, kita kecewa bukan kepada Tuhan yang ada di Alkitab asli, tetapi Tuhan hasil imajinasi kita sendiri. Kita waktu kenal Tuhan, mungkin kita bertobat karena dulunya kita disembuhkan dari penyakit. Apakah itu salah? Sama sekali tidak. Tapi waktu kita ini bertobat karena kita dulunya mengalami kesembuhan dari Tuhan, lalu kita baru bertobat terima Yesus. Biasanya ya dalam tanda petik, biasanya kalau tidak diajar dengan benar, maka kita akan berpikir bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang selalu menyembuhkan setiap penyakit kita dan orang-orang sekitar kita. Benar enggak Bapak Ibu? Saya ulang sekali lagi. Kalau kita dulunya kenal Tuhan, terima Tuhan Yesus, itu karena dulunya kita bertobat karena disembuhkan dari sakit. Ketika kita tidak diajarkan lebih dalam lagi, maka kita berpikir bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu profesinya adalah menyembuhkan penyakit kita. Bisa dimengerti? Kita bertobat, misalkan dulunya ketika rumah kita didoai, usaha kita didoai hamba Tuhan, dulunya misalkan kita buka toko, usaha jenis apapun toko itu ya, dibukai makanan tutup, dibukai minuman tutup, dibuka toko baju tutup, dibuka toko ini, toko listrik tutup, dibuka toko CCTV tutup, dibuka toko apa tutup. Begitu didoano hamba Tuhan, dalam nama Yesus. Wah, terus besoknya buka usaha, nggak sampai sebulan bisa buka cabang. Apakah itu salah? Sama sekali enggak. Tuhan bisa kok dengan cara itu menyelamatkan orang. Tapi kalau kita tidak diajar lebih dalam, maka kita akan punya persepsi apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu membuat usaha kita berhasil. Jadi Tuhan yang asli itu ini misalkan, Tuhan ini yang asli. Tapi kita kalau salah, itu sama seperti kita ciptakan Tuhan lagi seperti ini. Ini Tuhan yang kita anggap asli. Ini Tuhan yang kita anggap asli Bapak Ibu. Padahal Tuhan yang asli harusnya ini di Alkitab. Tapi kita persepsikan Tuhan itu sesuai selera kita jadinya Tuhan yang ini. Mirip memang. Namanya casing handphone kan mirip dengan handphonenya. Bisa pas kan. Jadi waktu kita kecewa kepada Tuhan, coba cek. Apakah selama ini kita mengenal Tuhan dengan benar? Atau selama ini kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, menyembah, berdoa kepada Tuhan yang sesuai dengan pikiran kita. Jadi kecewanya ini kalau lagunya Ayu Ting Ting ya Bapak Ibu. Namanya apa? Alamat palsu. Alamat palsu. Nah, Om Jo sering dangdutan mungkin. Alamat palsu Bapak Ibu. Jadi kita seringkali waktu kita kecewa kepada Tuhan, kita pahit sama Tuhan. Tuhan yang asli itu di sini kita marah-marahnya sama Tuhan yang ini. Wah, ini yang paling konyol Bapak Ibu. Tuhannya di sini, kita ngamuk-ngamuk kepada Tuhan yang kita bikin sendiri di rumah. Tuhan yang asli itu di langit, kita ngamuk-ngamuk padahal kita sendiri di rumah bikin Tuhan. Kita ngamuk-ngamuk sama Tuhan yang kita pikir ada di Alkitab, ternyata Tuhan hasil bikinan kita sendiri. Jadi kecewanya salah alamat, salah sasaran.
Jadi supaya kita tidak kecewa, kenapa? Belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan dengan dalam. Kalau kita ngomong Tuhan itu selalu bikin mujizat. Tuhan itu selalu kalau kita nyanyi, bikin kelepasan dalam permasalahan kita. Misalkan dikutip Kisah Rasul. Wah, Paulus dan Silas di tengah malam dia di penjara, mereka nyanyi sepanjang malam. Tiba-tiba penjaranya gempa, duar. Belenggu terlepas, pintu penjara dibuka. Tapi kalau misalkan, saudara lihat, apakah semua rasul ngalami kayak gitu? Enggak dong. Rasul Yakobus kalau saudara baca, ditangkap di penjara sampai mati, dipenggal kepalanya. Apakah dia enggak tahu resep itu sebenarnya? Kalau memang itu resep, pasti tahulah. Jadi kalau memang Tuhan itu tidak mau menyatakan mujizat, mau kita nyanyi sampai domble, Bapak Ibu. Tidak mungkin borgol itu bisa terlepas. Karena Tuhan punya maksud dalam diri kita sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai kecewa, karena Tuhan itu punya garis hidup bagi kita masing-masing. Bapak Ibu mengerti? Yang kedua, kenapa kita sering kecewa kepada Tuhan? Karena kita menunggu, mengharapkan, mengimani, mengklaim sesuatu yang tidak pernah dijanjikan oleh Allah. Kenapa kita bisa kecewa kepada Tuhan, Bapak Ibu? Yang kedua, karena kita menunggu, mengharapkan, mengimani, mengklaim sesuatu yang tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan. Apakah mengklaim janji Tuhan itu salah? Sama sekali enggak salah, Bapak Ibu. Kalau saya dulu belajar pertama kali, wah aneh ini orang kok suka ngeklaim janji Tuhan. Tapi saya mulai mikir, loh kalau memang dijanjikan, enggak masalah toh diklaim. Kalau memang dijanjikan enggak masalah kita doa ngeklaim. Misalkan, saya kasih contoh. Tuhan berjanji kepada kita gini, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu janji Tuhan loh Bapak Ibu. Boleh nggak kita klaim? Boleh. Maksudnya gini, suatu ketika kita dalam pergumulan, dalam masalah beban berat, masalah apapun. Kita mungkin pernah merasa toh Tuhan itu jauh dari kita. Pernah toh. Tapi waktu kita ingat janjinya Tuhan, kita boleh ngeklaim, Tuhan engkau berjanji, engkau menyertai aku sampai kesudahan zaman. Tapi aku sekarang lagi menghadapi beban berat dan aku merasa engkau terlalu jauh dari hidupku. Sekarang aku perkatakan janjimu. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Boleh diklaim kalau memang dijanjikan. Dan kalau kita ngomong seperti itu, kita akan langsung waktu kita berdoa, Tuhan akan nyatakan pernyataannya lebih lagi dalam hidup kita. Karena memang itu yang dijanjikan, pasti akan terjadi, pasti amin terjadi. Kalau memang Tuhan itu janjikan orang Kristen selalu mendapatkan mujizat dalam segala beban berat, silakan diklaim. Tapi kalau nggak pernah dijanjikan, terus kita klaim, terus kalau nggak terjadi kita ngamuk, itu berarti kita teruskan sendiri, tit gitu. Gak pernah dijanjikan kok diklaim. Kan konyol sekali Bapak Ibu. Nah contohnya gini, contohnya ada beberapa hal saya kasih contoh. Misalkan Tuhan itu ngomong, dijanjikan, selalu menyertai kita dimanapun. Itu di dalam firman Tuhan tuh, selalu menyertai kita dimanapun. Tapi yang di pikiran kita seringkali apa Bapak Ibu? Perjalanan kita selalu aman dan tidak pernah berada dalam bahaya. Ini salah alamat gak Bapak Ibu? Salah toh. Tuhan ngomong, aku tuh sertai kamu dalam setiap perjalananmu. Tapi di dalam pikiran kita apa? Selalu aman dan tidak pernah bahaya.
Jadi firman Tuhan yang asli di Alkitab itu ngomongnya selalu menyertai kita dimanapun. Tapi imajinasi kita tentang Tuhan ngomong apa? Oh, kalau Tuhan itu bersama dengan aku, gandengan sama aku gini. Tidak mungkin situasiku bisa ngalami bahaya. Itu berarti Tuhan kita menurut pikiran kita. Tuhan yang palsu tadi itu. Sehingga waktu ternyata hidup kita di dalam bahaya, kita marah enggak sama Tuhan Bapak Ibu? Loh, katanya Tuhan itu sertai aku. Katanya Tuhan itu menyertai aku dimanapun setiap perjalananku disertai. Kok aku ngalami bahaya? Tuhan yang di Alkitab ngomong, siapa yang janjikan perjalananmu tidak pernah ada dalam bahaya? Itu Tuhan bikinanmu sendiri. Nangkap di sini Bapak Ibu. Berikutnya, contohnya lagi. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Tuhan menjanjikan, segala sesuatu yang aku izinkan terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan. Itu kata-kata Tuhan Alkitab. Tapi di pikiran kita seringkali ngomong apa? Oh, kalau semua mendatangkan kebaikan, berarti yang tak alami itu selalu baik. Jadi waktu Tuhan yang kita imajinasikan ini, kita pikir selalu menjadikan segala sesuatu ini selalu berjanji mengalami hidup kita ini mengalami selalu hal-hal yang baik. Ketika ternyata bagi kita nggak baik, kita kecewa nggak Bapak Ibu? Kecewa toh. Tapi sekali lagi kecewanya salah alamat. Berikutnya, ini yang paling sering. Tuhan ngomong, aku selalu mengasihi kamu tanpa syarat. Aku selalu mengasihi kamu tidak memandang perbuatanmu seperti apa. Itu Tuhan yang asli ngomong gitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan yang di pikiran kita ngomong apa? Oh, kalau dia mengasihi, berarti semua permintaanku dituruti. Ini kan salah persepsi semua, salah alamat semua Bapak Ibu. Saya pernah lihat itu ada orang lucu di TikTok. Di TikTok tuh dia selfie gini, ini perempuan. Dia ngomong gini, hei ini loh, denger no ya, suamiku ini loh nggak sayang sama aku. Terus suaminya bingung di sebelahnya, loh lapo? Loh iya, soalnya kamu nggak mau belikan aku tas. Ngerti Bapak Ibu maksudnya? Jadi orang mempersepsikan kalau dijanjikan aku mengasihi kamu, maka di pikiran kita apa? Semua yang kita minta dikabulkan. Jadi ini dua hal yang mesti kita waspadai. Mengapa kita seringkali kecewa kepada Tuhan? Yang pertama tadi, karena kita percaya kepada Tuhan hasil imajinasi kita. Yang kedua, seringkali kita menunggu, mengharapkan, mengamini sesuatu yang tidak pernah dijanjikan Tuhan kepada kita. Tapi kita klaim. Itu membuat kita kecewa kepada Tuhan. Nah hubungannya apa dengan kebangkitan Kristus hari ini Bapak Ibu? Hubungannya apa dengan kebangkitan Kristus? Tak ambekan sebentar ya Bapak Ibu. Apa hubungannya dengan kebangkitan Kristus? Tepat 1 tahun lalu, Paskah tahun lalu, saya juga yang menyampaikan firman waktu Paskah. Waktu itu Bapak Gembala lagi sakit, bergumul dengan masalah perut dan jantung, kalau nggak salah. Tepat tahun lalu Bapak Ibu, Paskah tahun lalu. Saya juga menyampaikan firman Tuhan di Paskah yang sama seperti hari ini. Saya waktu itu cerita kepada kita semua. Di dunia ini Bapak Ibu, semua kepercayaan, hampir semua orang, kalau masalah kematian Yesus di kayu salib, semua orang itu hampir semua orang tidak menyangkali bahwa Yesus mati di salib. Kecuali cuma satu agama yang sebelah itu, yang ngomong orangnya apa? Digantikan.
sama orang lain. Tapi orang ateis, orang agama-agama lain, mereka menerima bahwa Yesus Kristus yang di Israel tuh, yang di Yerusalem, itu mati di salib tuh mereka percaya, benar-benar mati di salib. Hampir semua orang percaya Yesus Kristus mati di salib. Termasuk orang-orang yang tidak percaya, orang-orang ahli sejarah, orang-orang yang suka sejarah, mereka mengkonfirmasi bahwa Yesus Kristus itu betul-betul mati di Yerusalem sekitar tahun 30. Dari penyelidikan mereka setuju bahwa Yesus Kristus benar-benar mati di kayu salib, di Golgota di Yerusalem. Mereka setuju, tidak masalah bagi mereka. Tapi khusus soal kebangkitan Kristus ini Bapak Ibu, bisa dibilang yang percaya cuma orang Kristen. Padahal buktinya itu sudah bisa banyak sekali. Bapak Ibu kalau misalkan tertarik begitu bisa belajar. Apa yang membuktikan Yesus itu benar-benar bangkit. Bukan dari kubur kosong Bapak. Kalau kubur kosong ya bisa aja dicuri kan. Memang seperti yang dibikin-bikin di Alkitab itu loh. Ada ahli Farisi, dia menyuap orang, bikin cerita bahwa jenazah Yesus dicuri. Jadi bukan karena kubur kosong. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua, peristiwa kebangkitan Kristus, hampir semua orang itu menyangkali. Dianggap dongeng Bapak Ibu. Dianggap dongeng. Ada yang ngomong gini, kalau di Alkitab kan jelas ada ceritanya. Oh, mayatnya dicuri. Ada satu cerita kayak gitu. Oh, orang Kristen ini supaya kelihatan Yesus ini omongannya benar, mayatnya Yesus dicuri, seakan-akan bangkit. Mayatnya dibuang kemana nggak tahu. Itu salah satu cerita yang beredar. Ada lagi yang ngomong gini Bapak Ibu, orang Kristen itu, zaman itu, rasul-rasul, melihat kebangkitan Yesus itu sebagai satu bentuk halusinasi. Ada yang ngomong gitu, serius ini Bapak Ibu. Mereka kenapa berhalusinasi? Karena mereka benar-benar kecewa kepada Yesus. Duh, katanya juru selamat. Kok dipaku di kayu salib gitu tok selesai, kok mati. Mereka ngomong, oh murid-murid Yesus itu halusinasi. Ada lagi macam-macam teori-teorinya itu, sampai mungkin ada 10-15 teori yang membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Dan ini enggak main-main Bapak Ibu. Sama seperti tahun lalu saya bilang, kenapa kebangkitan Kristus itu disangkali? Saya enggak sedang menjelaskan, oh kita percaya karena ini, bukan. Kenapa sih seringkali kebangkitan Kristus itu disangkali Bapak Ibu? Karena kalau misalkan benar-benar Kristus bangkit, maka kalau kita percaya Kristus bangkit, maka kita harus menerima semua perkataan yang tertulis di Alkitab. Dan hidup kita harus berubah. Itu sebabnya kenapa orang-orang itu menyangkali peristiwa kebangkitan. Paulus ngomong kan, sia-sialah iman kita kalau Kristus tidak bangkit. Pengharapan kita selama ini kalau Kristus tidak bangkit, maka itu pengharapan yang sia-sia. Tapi kalau Kristus benar-benar bangkit, maka berarti semua yang diomongkan Kristus itu benar. Kalau ada satu pun yang bohong atau hoaks, Kristus tidak mungkin bisa bangkit. Itu yang kita percaya Bapak Ibu. Sehingga bagi orang yang tidak percaya, mereka punya kewajiban untuk menyangkali kebangkitan Kristus. Karena kalau mereka menerima, konsekuensinya besar. Nangkep ya Bapak Ibu. Kalau mereka terima kebangkitan Kristus itu sebagai fakta, maka hidup mereka nggak boleh sama seperti sekarang. Waktu Yesus ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Dan itu terkonfirmasi ketika Yesus bangkit dari maut. Maka mereka harus percaya dan menyembah Yesus. Benar enggak? Kalau Yesus ternyata cuma salah satu jalan, Yesus enggak mungkin bangkit. Kalau Yesus cuma salah satu alternatif supaya kita bisa selamat, Yesus enggak mungkin bangkit, Bapak Ibu. Yesus enggak mungkin bangkit. Soalnya bojok. Ternyata ada banyak jalan kok, dia ngeklaim satu jalan ini cuma lewat aku. Mati ya Pak, mati sebagai orang yang berbohong. Maka Paulus ngomong, sia-sialah iman kita kalau Kristus tidak bangkit. Waktu Kristus ngomong, semua perbuatanmu di dunia, kamu harus pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Kalau Kristus gak bangkit, omongannya yang ini tadi bohong. Tidak perlu kita bertanggung jawab di akhirat nanti misalkan. Tapi karena Kristus ngomong itu, kamu harus mempertanggungjawabkan semua dosamu di dunia ini. Kalau enggak kamu dihukum kekal. Kalau itu benar, Kristus bangkit. Sehingga orang waktu terima kebangkitan Kristus sebagai fakta sejarah, hidup mereka harus berubah. Enggak boleh main-main dengan hidup yang sekarang. Karena ternyata masih ada dunia setelah kematian. Hidup kita bukan cuma selesai dikubur, hilang. Tapi Kristus bangkit ini membuktikan semua ajarannya benar. Enggak heran banyak orang menyangkali kebangkitan Kristus. Kalau mereka terima kebangkitan Kristus, hidup mereka harus berubah. Dan bagi orang yang tidak percaya, ini suatu kengerian. Karena mereka akan terus tolak. Dan dalam hati kecil saya yakin, wah ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Tapi seperti saya bilang dulu, beberapa minggu yang lalu, mereka ini tahu sebenarnya ada kebenaran, tapi menindas kebenaran dengan dosa mereka. Tapi berkatnya bagi kita, apa manfaatnya Kristus bangkit? Mengkonfirmasi semua perkataannya. Perkataannya yang mana? Bahwa kita sudah ditebus dari maut kepada hidup yang kekal. Waktu Bapak ngomong, waktu Yesus ngomong, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Bapak merelakan anaknya yang dia kasihi. Supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Kita percaya dengan kebangkitan Yesus. Maka perkataan yang tadi itu benar. Bahwa Yesus ini sudah yang terbaik yang diberikan untuk kita. Amin Bapak Ibu. Sudah yang terbaik diberikan untuk kita. Jadi gak ada alasan sama sekali untuk kita kecewa sama Tuhan. Kita mau masalah finansial, oke, berat memang. Tapi kalau Tuhan sudah kasih anaknya sendiri untuk kita, maka tidak ada lagi kecurigaan bahwa Tuhan itu tidak baik untuk kita. Ini gak gampang memang Bapak Ibu. Wah aku dikasih kematian Tuhan Yesus, di dalam saat ini misalkan aku ini lagi butuh duit 1 miliar untuk membangun usahaku kembali. Aku lebih baik dikasih 1 miliar daripada dikasih kematian Kristus. Aku lebih butuh 1 miliar hari ini daripada berita tentang kematian Kristus. Tidak bisa gitu mikirnya Bapak Ibu. Karena apa? Kristus itu adalah salah satu-satunya bukti bahwa itu yang terbaik yang pernah Tuhan berikan untuk umat-umatnya. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau itu sudah terbaik diberikan kepada kita, kita buka di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 32. Saya bacakan Bapak Ibu. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau kita baca ayat ini pakai imajinasi kita Tuhan yang palsu tadi, kita akan ngomong apa? Oh, anaknya aja dikasih kepada kita. Apalagi cuma duit 1 miliar. Padahal bacanya enggak kayak gitu harusnya Bapak Ibu. Ayat ini ditulis waktu apa? Surat Paulus kepada jemaat di Roma
Yang saat itu mengalami aniaya Bapak Ibu. Bukan mengalami butuh duit loh. Paulus memberi kekuatan bukan, oh iya kalau kamu nanti Tuhan aja sudah kasih anaknya yang terbaik untuk kita. Wah tenang aja segala kebutuhanmu, kamu butuh 1 miliar. Oh anaknya aja dikasih apalagi cuma 1 miliar. Ada amin, amin semua. Padahal kalau saudara perhatikan, kitab Roma ini ditulis kepada orang-orang yang saat itu diancam hukuman dimakan singa. Nyambung enggak kalau diartikan kepada bisnis kita? Sama sekali enggak nyambung Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau tarik kepada hidup kita hari ini, kalau Tuhan sudah berikan yang terbaik, artinya kalau hari ini Bapak Ibu mengalami persoalan dan belum ditolong, Minggu tanggal 9 April 2023, Bapak Ibu belum ditolong oleh Tuhan. Itu baik enggak sebenarnya? Baik, gak boleh curiga sama Tuhan. Karena Tuhan itu sudah kasih anaknya. Kalau mau selesaikan masalah kita hari ini juga bisa enggak? Bisa. Tapi kalau tidak diselesaikan hari Minggu tanggal 9 April 2023, maka itu yang terbaik untuk kita. Amin. Tidak perlu kecewa. Yang terbaik sudah diberikan kepada Tuhan kok. Tidak perlu kecewa. Dan kita bersyukur Kristus bangkit. Karena apa? Berarti benar-benar pemberian Tuhan itu sudah ada yang terbaik untuk kita semua. Sehingga kita punya pengharapan. Waktu kita masalah tidak selesai. Kita bukan imajinasi Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Tapi kita percaya, Kristus betul-betul bangkit. Artinya semua yang diomongkan bahwa Kristus sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus adalah satu-satunya jalan. Kristus adalah Tuhan yang mengasihi kita. Itu semuanya benar dibuktikan ketika Kristus bangkit. Ini yang menjadi kekuatan kita dalam menjalani hidup kita. Jadi bukan lagi, Tuhan ini baiknya ndek mana sih? Firman Tuhan ngomong, anaknya sendiri dikasihkan. Sebenarnya kalau kita mau dikasih mujizat hari ini, uang 1 gebok, mestinya bisa. Tapi bukan itu tujuan Tuhan. Dia mau tunjukkan bahwa pemberian yang sudah dia berikan itu adalah yang terbaik. Sehingga Tuhan tuh mau kita percaya kepada dia sungguh-sungguh bahwa setiap detik yang kita alami adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ingat berita-berita Injil seperti ini, kita akan selalu kuat. Kalau Tuhan gak ubahkan suamiku hari ini adalah yang terbaik juga. Aku gak boleh kecewa sama Tuhan. Kalau hari ini Tuhan gak sembuhkan anakku, ini yang terbaik dari Tuhan. Gak boleh curiga aku sama Tuhan. Karena anaknya sudah dikasih kok. Apalagi mestinya cuma sekedar menyembuhkan. Pasti dia akan sanggup. Tapi kalau nggak disembuhkan, aku percaya Engkau sangat baik bagi kami. Amin Bapak Ibu. Saya mengundang pemain musik naik ke depan. Sebelum saya tutup, saya mau bagikan satu refleksi sedikit Bapak Ibu. Untuk kita mengingat Jumat Agung dan kebangkitan Kristus. Suatu ketika ada kebakaran di sebuah gedung Bapak Ibu. Gedung lantai 30. Lantai 30, sudah kebakaran full gedung. Di lantai yang paling atas, itu ada seorang bapak sama anaknya yang masih umur 7. Kebakaran, sudah tidak mungkin lewat tangga darurat. Sudah tidak mungkin ngambil air dari kamar mandi untuk meredakan apinya, sudah tidak mungkin. Cuma sisa tempatnya dia hidup, tidak mungkin bisa kemana-mana sudah. Tapi papanya ini akhirnya memutuskan gini, kita mesti loncat sama-sama ke bawah. Anaknya yang umur 7 ini dipeluk sama bapaknya. Mereka loncat. Sampai tanah, anaknya ini dilempar ke atas. Supaya nggak terlalu jatuh, anaknya masih selamat, papanya mati. Kalau saudara dengar cerita saya barusan, saudara kan berpikir gini, wah luar biasa pengorbanan papanya tadi.
Luar biasa pengorbanannya papanya buat anaknya luar biasa. Merelakan nyawanya sendiri supaya anaknya tetap hidup. Tapi kalau ceritanya saya ganti Bapak Ibu. Ternyata kita ada di sana. Sebelum papanya loncat itu kita tahu ada helikopter. Helikopternya ini ke jendelanya yang tempatnya ayah dan anak tadi. Tidak tahu gimana tiba-tiba sudah loncat aja. Dan sampai di bawah helikopternya itu cerita. Bapaknya itu gak mau ditolong, mele loncat. Kita masih nganggep enggak papa itu tadi berkorban atau papa yang sangat-sangat bodoh. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Kita pertama tadi bapaknya itu wah berkorban. Tapi kalau ceritanya kita ganti. Ternyata bapaknya itu sudah ditawari ditolong helikopter tadi. Gak mau. Lebih milih loncat dan mati. Itu papa yang berkorban atau papa yang konyol Bapak Ibu? Papa yang konyol pasti. Begitu juga dengan kematian Kristus. Kalau Bapa di surga kasih anaknya untuk mati di salib, untuk menebus hidup kita. Untuk menebus hidup kita. Disalib, mati, dihina, dicaci maki, mati, dipaku, disalib, dianiaya, dan segala macam. Sampai mati. Ternyata ada jalan lain supaya manusia selamat tanpa Yesus mati. Bapak itu jadi orang yang paling konyol atau paling mengasihi manusia. Paling konyol, saudara. Tapi ternyata Bapak kita nggak mungkin sekonyol itu. Justru karena dia tahu tidak ada satupun cara di luar kematian Kristus. Maka dia berikan anaknya secara luar biasa untuk kita mati di kayu salib, dihina, dan lain sebagainya. Dan dia bisa menebus kita bisa kembali diterima oleh Allah. Itu kita bisa bilang, yes itu Jumat Agung, bukan Jumat bodoh Bapak Ibu. Kalau ternyata ada jalan di luar Kristus yang mati dan bangkit, maka kita tidak perlu memperingati Jumat Agung. Jumat konyol, April Mop, Jumat Mop, kebohongan semua, kekonyolan semua. Tapi karena Bapak tahu, tidak ada satu cara untuk mendapatkan kita kembali. Hubungan kita dengan Bapa, selain dibayar dengan darah yang mahal, kita bisa bilang, kita memperingati Jumat Agung. Tidak ada jalan di luar Kristus. Dan inilah yang terbaik yang sudah dikerjakan oleh Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Hari ini kami tidak banyak jumlahnya Tuhan. Di tengah segala keterbatasan hamba-Mu, di tengah segala hal-hal yang hamba-Mu harus hadapi, Engkau tetap bekerja secara luar biasa dalam hati kami. Ini membuktikan bahwa Engkau bekerja bagi kami bukan tergantung hamba-Mu, bukan tergantung kemampuan hamba-Mu, bukan tergantung jumlah orang yang datang, tapi kami percaya Kristus bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Hari ini kuasa kebangkitan Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa semua perkataan Kristus yang tertulis adalah benar dan menjadi kekuatan buat kami. Kami mungkin selama ini mengalami kecewa kepada Tuhan. Kami mungkin mengalami segala sesuatu kepahitan dengan Tuhan. Karena kami mengharapkan sesuatu tidak terlaksana sehingga kami pahit dan kecewa kepada Tuhan. Kami tahu ternyata kami bukan kecewa kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang kita ciptakan sendiri menurut pikiran kami, Tuhan. Tapi kebangkitan Kristus mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan yang benar, Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang mengasihi kami adalah Tuhan yang sudah mati buat kami. Tuhan yang sudah memberikan nyawanya sendiri untuk kami. Dan itu sudah adalah bagian yang terbaik yang Tuhan sudah pernah berikan buat kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk kecewa dan menolak Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk meragukan kebaikan Tuhan. Karena Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah memberikan nyawamu bagi kami. Ini lebih berharga dari sekedar masalah kami selesai. Lebih berharga daripada sekedar keluarga kami bahagia. Lebih dari
lebih berharga, jauh lebih berharga daripada sekedar anak kami sembuh, anak kami hebat, keluarga kami diberkati, usaha kami diberkati. Ini lebih dari semuanya Tuhan. Karena kami tahu hidup kami bukan hidup di dunia ini. Tapi hidup nantinya akan berkumpul bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih buat karyamu yang telah kami peringati Jumat kemarin. Terima kasih buat hari ini perayaan kebangkitan-Mu yang membuktikan bahwa kuasa maut itu telah dihancurkan dalam hidup kami. Sehingga hubungan kami dengan Engkau Allah yang hidup dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur buat hari ini. Biar jemaat-Mu yang pulang hari ini bukan pulang dengan tangan kosong, tapi sungguh-sungguh hati mereka disegarkan dengan karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya, dan kami bersyukur kami telah terima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.